jiwa itu tugasnya adalah menerima wahyu, menerima perintah dari Allah. Jadi tetap fungsinya adalah bahwa ketika sebelum dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka si jiwa ini sudah diajak berdialog dengan Allah. Di surat Al-A'raf ayat 172 itu. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Nah, ketika sudah ketika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka yang ditiupkan oleh Allah itu adalah jiwa dan ruh. Nah, fungsi daripada jiwa tetap di situ menerima wahyu. Jadi yang menerima wahyu, yang menerima perintah dari Allah, yang menerima tugas, itu adalah jiwa tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan pembacaan umul kitab Al-Fatihah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka untuk menyembah kepadanya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ungkapan begini. Jadi ungkapannya orang-orang yang ahli ibadah, ya, ahli hikmah. Jadi mengatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi siapa yang mengenal akan jiwanya, nafsnya, man arafa nafsahu, nafsnya, jiwanya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh akan mengenal Tuhannya. Jadi ini adalah satu ungkapan orang ahli hikmah, dan ini memang benar adanya. Artinya untuk mengenal Tuhan itu maka kita harus terlebih dahulu mengenal diri kita sendiri. Ya. Jadi kita mengenal diri kita sendiri, maka baru kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat di ayatnya di Qur'annya itu bisa kita lihat di surat 59 ayat 19 itu. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Nah, jadi di sini janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah.
Sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Dan ini dianggap fasik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sesungguhnya kalau dibalik kalau mau mengenal Allah, maka harus mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu. Ya, kita kenali diri sendiri. Maka baru akan bisa mengenal Allah. Jadi kalau ayatnya itu adalah surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 19 itu. Nah, kalau tadi itu adalah ungkapan orang ahli hikmah, orang yang ahli ibadah, orang yang memang ahli di dalam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal jiwanya, man arafa nafsahu, siapa yang mengenal jiwanya, maka sungguh akan mengenal akan Tuhannya. Maka para pemirsa sekalian, ini sungguh kajian yang sangat penting ya. Jadi tolong kalau bisa dicatat dan kemudian kalau tidak mengerti bisa ditanyakan. Jadi yang pertama adalah bahwa kita ini, kita sebagai manusia, kita sebagai manusia adalah yang terdiri dari badan kita, ya, badan fisik kita ini. Terus kemudian di dalamnya ada ruh. Maka bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jati diri manusia. Mari kita lihat di surat Al-A'raf, surat 7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami, kami bersaksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Ya. Jadi di sini adalah jiwa yang diajak bersyahadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini adalah jiwa tadi, nafsun itu adalah jiwa. Jadi jiwa ini adalah sebelum menjadi jasad. Jadi masih ada di alam jiwa. Dan ini yang diusap punggungnya itu dari punggung oleh Allah, maka turunlah keturunan itu. Jadi yang dimaksudkan ini adalah tulang punggung anak Adam, ya. Jadi artinya bukan dari Nabi Adam saja, tapi anak cucunya. Dari punggung, jadi kita ini lahir dari bapak ibu kita. Jadi bapak kita itu dari punggungnya itu akan ada satu keturunan yang dikeluarkan dari sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalam bentuk jiwa. Jadi artinya ini belum masuk ke dalam jasad. Jadi masih di dalam alam jiwa, ya, alam jiwa. Dan ini diajak bersyahadat dengan Allah. Jadi artinya ya, ketika berdialog dengan Allah, maka jiwa itu bisa berbicara
dan bisa mendengar gitu. Jadi jiwa itu adalah yang bisa mendengar, bisa berbicara, dan sekaligus bisa melihat. Maka itulah jiwa sesungguhnya. Dan itu masih belum masuk ke dalam badan kita. Ya. Kemudian selanjutnya, jiwa ini, jiwa tadi itu langkah selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam tubuh, tubuh manusia. Jadi kalau misalnya anak kita lahir itu dimasukkan ke dalam tubuh, ditiupkan ke dalam ruh itu ditiupkan ke dalam tubuh manusia. Mari kita lihat di surat 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan wa nafakha, dan dia meniupkan ke dalamnya min ruhi. Jadi yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tubuh kita itu adalah ruh, ya. Ruh. Kemudian waja'ala lakumus sam'a. Dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan. Wal af'idah, dan fuad. Ya, tolong dicatat itu af'idah. Af'idah itu adalah jamak, ya. Kalau satu itu namanya fuad. Nanti kita jelaskan itu. Jadi di sini itulah sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan itu namanya fuad. Jadi fuad ini punya penglihatan dan pendengaran. Ya. Dan ruh. Ya. Dan ini yang ditiupkan ke dalam tubuh manusia. Ya. Jadi di sini sesungguhnya fuad atau af'idah. Af'idah itu jamaknya, kalau tunggalnya itu fuad. Yang mempunyai pendengaran dan punya penglihatan, itulah yang dinamakan dengan nafs tadi, jiwa. Jadi jiwa. Jadi di sini adalah antara nafs dengan ruh itu jadi satu kesatuan, ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dua di sini. Di ayat ini sesungguhnya yang ditiupkan oleh Allah yaitu jiwa dan ruh. Jadi di sini berbeda antara jiwa dan ruh. Jiwa dan ruh tidak sama. Jadi dua zat yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini sesungguhnya kalau kita lihat pada ayat 7, ya, pada surat 7 ayat 172, ketika Allah bersyahadat dengan Allah mengajak jiwa tadi bersyahadat, berdialog, kemudian Allah bertanya, alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, jiwa tadi mengatakan, bala syahidna, kami menjadi saksi. Jadi pada surat 7 ayat 172, maka sesungguhnya
yang mengatakan begitu itu adalah yaitu fuad tadi, afidah tadi. Jadi kalau satu fuad, kalau banyak itu afidah. Di dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi yang berdialog dengan Allah itu adalah fuad tadi, afidah tadi. Atau dengan kata lain itulah jiwa. Jadi jiwa itu mempunyai fuad yang bisa mendengar, ya, dan bisa berbicara, ya, bisa melihat. Jadi penglihatan, ya, penglihatan jiwa, pendengaran jiwa, itu namanya fuad. Nah, itu namanya jiwa. Bersama-sama dengan ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tubuh manusia. Ya. Kemudian sesungguhnya apa sesungguhnya tugas daripada ruh dan jiwa ini? Apa tugas daripada ruh? Apa tugasnya jiwa? Mari kita lihat apa ruh itu. Di surat 58 ayat 22. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Ya. Jadi pada ayat ini, di dalam ayat ini, di surat 58 ayat 22 ini, akan saya ambil ini saja. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu. Jadi di sini adalah mereka itulah, ya, di mana Allah telah menetapkan di dalam kolbu. Apa itu? Al-iman. Jadi iman itu ada di dalam kolbu. Wa ayyadahum biruhim minhu. Dan dia menguatkan mereka dengan ruh. Jadi perlu saya sampaikan terlebih dulu bahwa kolbu di dalam hal ini adalah jantung. Jantung. Jadi jantung. Nah, ini yang perlu saya sebetulnya bukan hati ya. Kalau hati ini kan liver ya. Hati liver. Maka di sini kolbun itu adalah jantung. Nah, jadi kolbun ini adalah merupakan satu wadah, tempat. Ya, tempat. Jadi yang harus dipahami, kolbun atau jantung itu adalah merupakan satu tempat. Jadi di dalam jantung tadi, yang menggerakkan jantung itu adalah ruh. Ya. Jadi saya ulangi, di dalam jantung, ya, jantung yang menggerakkan jantung kembang kempis itu adalah ruh. Ya. Kemudian di ayat itu juga akan berbicara bahwa di dalam jantung itu di samping ada ruh, ada iman. Kalau pada surat 32 ayat 9 tadi bahwa di dalam jantung itu juga ada jiwa. Jadi ada jiwa
jiwa dan ruh berkumpul di satu tempat yang namanya jantung. Di mana di dalam jantung itu ada iman. Itu ya. Jadi yang harus kita pahami itu dulu. Jadi kolbun itu adalah jantung. Jadi wa ayyadahum bi ruhim minhus, maksudnya diperkuat dengan ruh tadi, artinya yang detak jantung, kembang kempis jantung itu digerakkan oleh ruh. Dan jantung itu adalah satu tempat. Ya. Tempat jantung, ya, jantung fisik ya, jantung fisik. Jantung secara fisik itu, ya, kenapa kok bisa bergerak? Nah, karena itu digerakkan oleh ruh. Dan di dalam jantung itu ada jiwa juga. Dan di dalam jantung itu juga ada iman. Ya, iman itu di dalam kolbu, di dalam jantung. Jadi ya itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian kalau tadi sesungguhnya kolbu itu, di dalam kolbu itu ada jiwa. Di mana jiwa, di dalam jiwa itu ada fuad. Maka disitulah sesungguhnya Allah menurunkan wahyu itu ke dalam kolbu, ya, ke dalam kolbu, dan diterima oleh fuad. Nah, ini kita pelan-pelan ini ya, kita pelan-pelan. Nah, tolong nanti kalau nggak jelas bisa ditanyakan. Mari kita lihat di dalam surat 53 ayat 10 sampai 11. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ya. Jadi di sini dikatakan fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu disampaikanlah wahyu kepada hambanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Maka di sini dikatakan ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak pernah bohong, tidak dusta, ya, apa yang dilihat oleh fuad. Jadi pada ayat ini sesungguhnya wahyu Allah itu diturunkan ke dalam kolbu, dan yang menerima di dalam kolbu itu adalah fuad. Ya, maka di sini ma kadzabal fuaduh. Ya, fuad ini kalau satu itu fuad, kalau banyak itu afidah. Ya, seperti di surat 32 ayat 9 itu kan afidah ya. Jadi ditiupkan oleh Allah, yang ditiupkan itu adalah jiwa dan ruh, ditiupkan ke dalam jantung kita, maka jantung kita berdetak kembang kempis, maka hiduplah manusia itu. Maka disitulah di dalam jiwa ya fuad tadi yang bisa mendengar dan bisa melihat. Jadi dari sini menunjukkan bahwa fungsi ruh itu adalah menggerakkan jantung, kembang kempis. Jadi kalau di dalam ilmu mesin ya itu mekanik ya, energi mekanik itu energi mekaniknya mesinnya tadi yang jadi kalau mesin itu kayak motor sekernya itu naik turun ya, yang membuat seker naik turun itu adalah bahan bakar dan udara gitu, yang membuat itu bergerak naik turun.
piston tadi atau shaker. Nah, ini yang menggerakkan jantung itu adalah ruh tadi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya, sesuatu yang sangat hebat ya, sudah di luar kemampuan manusia. Ini hanyalah, jadi dikatakan bahwa kulir ruhu min amri rabbi wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Jadi katakanlah bahwa ruh itu diberikan ilmu tentang ruh itu hanya sedikit saja. Ya. Jadi tahunya cuman ya bahwa ruh fungsinya itu adalah ya kembang kempis itu. Jadi detak jantung itu, jantung bisa bergerak itu karena digerakkan oleh ruh tadi. Nah, kemudian jiwa. Jiwa itu yang bisa berbicara. Jiwa itu yang bisa menerima wahyu. Nah, jadi fungsinya sudah ketahuan kan? Jadi jantung, gerakan jantung itu sehingga manusia itu bisa hidup karena adanya gerakan jantung tadi, di mana jantung itu akan memompahkan darah, bahan makanan melalui darah, dialirkan ke dalam seluruh tubuh. Itu melalui jantung. Dan jantung itu digerakkan oleh ruh tadi. Kemudian di dalam jantung itu juga ada jiwa. Nah, jiwa ini tugasnya adalah ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka yang menerima ini adalah jiwa tadi. Karena jiwa ini punya fuad. Fuad ini punya pendengaran, ya, punya penglihatan. Nah, itu adalah fuad. Ya. Jadi dari sini sesungguhnya sudah menjadi kita tahu jelas ya, fungsi dan kedudukannya. Itulah yang sesungguhnya saya sampaikan pada tempo hari. Memang ini Quran terjemahan itu sangat fatal gitu. Kolbun kok diterjemahkan hati, padahal hati itu sesungguhnya liver. Padahal kolbun yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu adalah jantung. Jantung. Jadi kalau kata Nabi, mudghah. Di dalam diri manusia ada segumpal daging, mudghah namanya. Maka kalau mudghah ini baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia itu. Jadi kata Nabi. Jadi kalau jantungnya baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Jadi kalau isi yang ada di dalam jantung itu baik, maka baiklah semuanya. Jadi kalau jiwanya baik, maka baiklah semuanya. Jadi kalau jantung secara fisiknya baik, ya, karena jantung ini adalah jantung betul-betul jantung secara fisik, segumpal daging yang bergerak kembang kempis yang digerakkan oleh ruh tadi. Maka di sini bahwa jiwa itu, jadi apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, kalau kita dicubit merasakan sakit, maka itu artinya pertanda ada jiwa. Kemudian selanjutnya perbedaan ruh dan jiwa yang kedua, ya, supaya kita tahu. Tadi yang pertama sudah tahu bahwa jiwa itu menerima wahyu. Tadi dikatakan ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak bohong, tidak pernah dusta apa yang dilihat oleh fuad. Jadi barangkali kalau di apa namanya orang sekarang mata hati kecil, nah kira-kira. Ya, ada yang mengatakan hati paling dalam, ada hati kecil, ada hati nurani gitu. Nah, itu sesungguhnya yang dimaksudkan adalah fuad. Jadi dalam bahasa Al-Quran fuad, di mana fuad itu yang bisa melihat, bisa mendengar, dan yang bisa menerima wahyu,
bisa menerima ilmu itu adalah fuad, yang ada di dalam jiwa, bukan di dalam ruh. Karena ruh fungsinya adalah berbeda untuk menggerakkan jantung tadi. Kemudian yang untuk mengetahui tugas daripada ruh dan jiwa, ya. Mari kita lihat di surat 39 ayat 42. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ya, jadi pada ayat ini sesungguhnya di sini Allah memberikan satu kejadian, ya, kejadian mati, ya, dan kejadian saat tidur. Pada saat tidur, ya, pada saat tidur, maka dikatakan di sini adalah maka yang keluar, ya, yang keluar pada saat tidur itu adalah jiwanya. Ya. Sedangkan ruh tetap berada di dalam tubuh kita. Jadi tetap menggerakkan jantung. Makanya orang tidur kan jantung masih tetap berdetak itu. Jadi gerakan jantung tadi karena adanya ruh, tapi jiwanya yang bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Nah, ini yang keluar gitu. Nah, keluar ke suatu tempat yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sesungguhnya ketika orang proses mimpi, ya, jadi ketika misalnya bermimpi ketemu dengan orang tua kita yang sudah meninggal misalnya, maka ini adalah merupakan satu pertemuan antara jiwa kita, ya, dengan jiwa orang yang sudah meninggal, jiwa dan ruh. Kalau orang yang sudah meninggal itu jiwa dan ruh menjadi satu kesatuan. Sementara orang yang tidur itu adalah jiwa saja yang keluar dari tubuh kita. Tapi ruh tetap ada di dalam tubuh manusia. Jadi sesungguhnya proses mimpi itu pertemuan antara jiwa dengan arwah yang sudah meninggal dunia. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian itulah yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Jadi saya sampaikan di sini terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Jadi saya ulangi kembali bahwa kolbu itu adalah jantung. Jantung itu adalah suatu tempat. Di dalam jantung itu ada secara fisik, ya, secara fisik jantung. Di dalam jantung itu ada darah di dalamnya. Kemudian secara gaib, secara abstrak yang tidak kelihatan, bahwa di dalam jantung itu ada ruh dan ada jiwa. Dan tadi disebutkan ada iman juga. Jadi iman itu adanya di dalam kolbu. Nah, kemudian bahwa jiwa itu tugasnya adalah menerima wahyu, menerima perintah dari Allah. Jadi tetap fungsinya adalah bahwa ketika sebelum dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka si jiwa ini sudah diajak berdialog dengan Allah. Di surat Al-A'raf ayat 172 itu. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Nah, ketika sudah ketika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka yang ditiupkan oleh Allah itu adalah jiwa dan ruh.
Nah, fungsi daripada jiwa tetap di situ menerima wahyu. Jadi yang menerima wahyu, yang menerima perintah dari Allah, yang menerima tugas, itu adalah jiwa tadi. Nah, sedangkan ruh kerjanya hanya satu saja, menggerakkan jantung. Nah, kemudian yang kedua bahwa jiwa ini bisa keluar masuk tubuh, sementara ruh tidak. Ruh sekali saja, jadi sekali masuk, sekali keluar. Jadi tidak bolak-balik sebagaimana jiwa tadi. Ketika kita tidur, maka jiwa kita itu yang keluar. Nanti masuk lagi, bangun lagi. Kemudian sekali keluar, ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya akan sampaikan seperti ini dulu sebelum kita lanjutkan nanti kajian-kajian tentang jati diri manusia ini.